Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Farel, Gusti, dan saya sendiri Adi ingin mempresentasikan materi permintaan input pasar tenaga kerja dan tanah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Farel. Kepada Farel dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan permintaan input. Definisi permintaan input merujuk pada kebutuhan produsen atau perusahaan terhadap berbagai faktor produksi yang diperlukan dalam proses pembuatan barang atau jasa. Faktor produksi ini meliputi bahan baku, tenaga kerja, serta modal yang digunakan untuk menghasilkan produk. Jenis-jenis input. Yang pertama ada input tanah, termasuk sumber daya alam yang meliputi tanah, air, mineral, dan sumber daya lainnya yang berasal dari alam. Yang kedua ada input tenaga kerja, merujuk pada kontribusi tenaga manusia baik berupa keahlian maupun tenaga fisik yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga ada input modal, berupa aset fisik seperti peralatan, mesin, dan teknologi yang mendukung serta memperlancar kegiatan produksi. Oke, materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi input. Yang pertama ada biaya input, tingkat harga yang harus dibayar untuk memperoleh bahan atau faktor produksi tertentu. Kenaikan harga input dapat mengurangi permintaan terhadap input tersebut. Yang kedua ada efisiensi input, tingkat efektivitas input dalam menghasilkan output. Input yang lebih efisien akan cenderung lebih dicari karena meningkatnya hasil produksi. Yang ketiga ada kebutuhan pasar akan produksi akhir. Jika ada peningkatan permintaan terhadap produk akhir yang dihasilkan, maka perusahaan akan membutuhkan lebih banyak input untuk memenuhi produksi. Yang keempat ada kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi baru dapat mempengaruhi cara perusahaan memanfaatkan input, baik dengan mengurangi kebutuhan input tertentu atau meningkatkan penggunaan input yang lain. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farel atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gusti. Kepada Gusti dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Di sini saya akan membahas materi tentang pasar tenaga kerja. Definisi pasar tenaga kerja adalah arena di mana tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu-individu bertemu dengan kebutuhan tenaga kerja yang diajukan oleh perusahaan. Disinilah interaksi antara mereka terjadi, dengan individu menyediakan keterampilan dan waktu kerja, sementara perusahaan mencari tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah populasi, tingkat keterampilan, tingkat pendidikan, dan besaran upah yang diberikan. Semakin tinggi tingkat keterampilan dan pendidikan, semakin besar kapasitas tenaga kerja yang tersedia. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh seberapa besar kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan jumlah upah yang harus mereka bayarkan. Perusahaan cenderung meningkatkan permintaan tenaga kerja jika produktivitas tinggi dan biaya tenaga kerja tetap terjangkau. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gusti atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Yang pertama ada tingkat upah. Tingkat upah yang lebih tinggi biasanya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan karena lebih banyak orang tertarik bekerja. Namun, permintaan tenaga kerja bisa berkurang karena tingginya biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang baik, permintaan tenaga kerja cenderung naik seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis. Sebaliknya, dalam masa resesi atau penurunan ekonomi, permintaan tenaga kerja biasanya menurun akibat terbatasnya anggaran perusahaan. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang ditetapkan pemerintah seperti penerapan upah minimum dan peraturan ketenaga kerjaan berperan besar dalam membentuk pasar tenaga kerja. Aturan-aturan ini dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh pasar serta syarat-syarat pekerjaan yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada pasar tanah.
Pasar tanah. Pengertian pasar tanah adalah tempat di mana permintaan dan penawaran tanah bertemu dengan tanah sebagai salah satu faktor produksi yang utama. Karakteristik pasar tanah. Persediaan tanah umumnya tetap karena tanah adalah sumber daya yang tidak bisa ditambah. Permintaan terhadap tanah dipengaruhi oleh tujuan penggunaan tertentu, seperti untuk kebutuhan pertanian, hunian, atau kegiatan industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tanah, lokasi tanah. Tanah yang berada di lokasi strategis atau dekat pusat kegiatan ekonomi cenderung memiliki permintaan yang tinggi. Fungsi atau penggunaan tanah. Pemanfaatan tanah, apakah untuk pemahaman industri atau komersial, akan berdampak pada nilai tanah tersebut. Kebijakan pemerintah, regulasi terkait zonasi dan tata ruang berperan dalam mengarahkan penggunaan dan nilai tanah. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Permintaan terhadap input produksi, termasuk pasar tenaga kerja dan pasar tanah, memainkan peran penting dalam proses produksi. Faktor-faktor seperti harga, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi permintaan ini. Permintaan terhadap input meliputi kebutuhan akan tanah, tenaga kerja, dan modal. Pasar tenaga kerja terbentuk melalui interaksi antara penawaran tenaga kerja dan tingkat upah. Sementara pasar tanah dipengaruhi oleh aspek lokasi, fungsi lahan, serta peraturan yang berlaku. Pengelolaan yang efektif atas ketiga komponen ini memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.